ponselnya ditemukan. Charles berterima kasih padanya dan berkenalan. Mereka saling bertukar kontak. Petugas ini bernama Rasmus. Charles menyebut dirinya dengan nama Peter. Dan saat dia kembali ke hotel, Jenna sudah menunggunya di dalam. Dia tak menyangka Jenna bisa menemukannya. Entah kenapa Charles merasa percaya dengan wanita kliennya ini. Bianca pun menemui Vincent, membahas operasi yang mereka jalankan. Bianca jujur padanya, kemungkinan pengkhianatan yang ada di dalam MI6. Bianca sudah mengenalnya lama, apalagi mereka sama-sama di akademi. Vincent berjanji akan membantunya. Bianca kembali ke rumahnya, dan rumahnya berantakan. Bianca mencari anaknya, berniat memarahinya. Bianca menemukan Jasmine telah disendera oleh Larry. Larry sangat dendam dengan wanita ini dan berteriak ini akan dia rasakan. Bianca langsung menembak Larry. Bianca meminta Larry untuk memberitahu di mana Norman. Larry menolaknya. Bianca ingin menghajarnya. Jasmine yang melihat aksi ibunya memintanya untuk berhenti. Akhirnya Larry ditahan oleh pihak kepolisian. Jasmine masih terkejut dengan apa yang dialaminya, bertanya pada Bianca. Orang itu berkata Bianca telah menghabisi putrinya. Apa dia melakukannya? Dengan tenang Bianca menjawab dia tak pernah melakukannya. Akhirnya keduanya bertemu kembali. Jenna mengingatkan Charles untuk tak membuat masalah dengan kliennya kali ini. Mereka merupakan orang yang benar-benar berkuasa. Mereka adalah top milioner di Amerika. Dan mereka sama-sama sudah di atas kapal. Jenna mengagumi kinerja Charles selama ini. Karena itulah dia merekomendasikannya pada mereka. Dia adalah penggemar Dijakal. Saat tiba di pelabuhan, mereka berpisah. Jenna akan menetap di Tallinn. Jika Charles membutuhkan sesuatu darinya, dia bisa menghubunginya. Lalu mereka berpisah. Dan dia melihat sebuah Gibbs yang memberinya sebuah ide untuk senjata selanjutnya. Inilah kediaman Norman Stock. Orang ini masih cedera di tangannya. Dan memeriksa layar CCTV-nya. Dia menerima sebuah email dari klien langganannya. Norman segera memberikan nomor rahasianya. Dan Charles langsung menghubunginya. Norman memberinya selamat atas aksinya di Jerman. Itu sangat luar biasa. Charles menjawab itu hanya bisa dilakukan dengan senjata terbaik. Charles menanyakan senjata yang dipesannya. Dan dia memastikan apa Norman memiliki kejadian yang tak biasa belakangan ini untuk memastikan keadaan aman. Norman menceritakan soal kejadian di Belarus. Tempatnya di sana digerebek para agen. Dia belum tahu siapa mereka. Tapi dia memastikan keadaan sudah aman sekarang. Charles sekali lagi mengingatkan, dia tak ingin mengambil risiko. Charles membutuhkan senjata, bisa bebas dari metal detektor dan pemindai ultra sensitif. Senjata itu harus bisa mengenai target dalam jarak 75 meter. Charles membutuhkan senjata itu dalam 5 hari. Norman mengaku dia masih mengalami cedera. Dia tak akan bisa menyelesaikannya tepat waktu. Dan dia tak punya orang yang dia percaya untuk menolongnya. Lalu Charles menawarkan dirinya untuk membantu. Norman pun setuju dengan tawarannya. Charles langsung menuju bandara untuk pergi ke Budapest, Hongaria. Sementara itu Bianca dan Vincent menginterogasi Larry yang sedang dirawat. Mereka melakukan segala cara agar Larry membuka mulutnya, memberitahu keberadaan kakaknya. Larry tersiksa dan kepayahan. Bianca berjanji dia hanya ingin menangkap Norman dan berjanji tak akan menghabisinya. Akhirnya Larry memberitahu lokasinya, tapi dia tak tahu lokasi pastinya. Dia berada di Budapest, di sebuah gedung putih yang dekat dengan coffee shop dan ada kandang kuda di belakang bangunan itu. Bianca bertanya pada Larry, bagaimana dia bisa tahu tempat tinggalnya. Larry mengaku tahu dari Norman. Bianca heran dari mana orang ini bisa melacaknya. Bianca dan Vincent kembali ke kantor untuk bersiap. Damian pun mendatangi Bianca, memberitahunya soal update terbaru tentang Alexander Duggan. Damian menemukan Alex adalah seorang penyendiri dan sniper yang sangat detail. Dia bekerja di unit spesial yang ditugaskan menghabisi pemimpin Taliban. Tapi akhirnya Alex dihabisi oleh EID di Helmand. Pada tahun 2013, mobilnya meledak di sebuah jalan beserta pasukan di dalamnya. Bianca meminta Damian untuk memeriksa jasadnya dan dia ingin mendapatkan foto terakhir Alexander Duggan. Bianca dan Vincent kembali ke misi utamanya, mencari keberadaan Norman Stock. Mereka meminta bantuan tim yang lain untuk mencari lokasi Norman melalui satelit berdasarkan keterangan hari. Mereka pun sibuk bekerja dan Bianca melihat sebuah koran dan dia akhirnya sadar kalau Rodin target Dijakal adalah UDC.
Bianca langsung melaporkan temuannya pada Ozzy, tapi dia tak ingin memberitahu Isabel soal ini. Bianca memberitahu mereka sedang melacak keberadaan Norman. Lokasi sudah terdeteksi. Bianca memberitahu agen Vincent yang bersamanya bisa dipercaya. Ozzy meminta Bianca memberitahunya lokasi Norman. Dia bisa membantu menyiapkan surat penangkapan. Pada awalnya Bianca ragu, tapi dia tetap memberitahunya. Vincent menelpon tim dan mendapatkan 11 lokasi yang cocok. Dia meminta mereka bekerja lagi dan kabari soal update-nya. Sementara itu, Charles sudah sampai di Budapest, sedang menunggu Norman di sebuah taman. Norman menelpon Charles untuk memastikannya. Mereka memang belum pernah bertemu secara langsung, walaupun sudah lama bekerja sama. Dan Charles naik ke mobilnya, lalu melanjutkan perjalanan. Tempat tinggal Norman dipenuhi berbagai jenis senjata. Salah satu senjata di sana mengingatkan Charles akan masa lalunya. Itu senapan sniper yang sering dia pakai dulu. Masa lalunya langsung melintas. Norman bertanya, apakah jarak 75 meter adalah mutlak? Charles menjawab, sayangnya memang seperti itu. Norman menanyanya soal spesifikasi senjata yang dibutuhkannya. Charles langsung memperlihatkan desainnya, dan senjata itu akan dipisah dan disembunyikan di sepatu yang dirancang khusus. Norman kagum dengan ide senjata yang dibuatnya, tapi senjata itu tak akan bisa bertahan lama karena tak bisa dibuat dengan metal. Norman berkata dia akan mencari bahan yang cocok, dan Charles hanya bisa menembak 8 peluru dengan senjata itu. Setelah berdiskusi, akhirnya mereka mulai mengeksekusi dan akan membuat senjata itu. Butuh 10 jam hingga senjata itu selesai. Mereka akan mulai sekarang. Nuria kembali ke Spanyol, ke rumahnya setelah menemui Charles. Begitu sampai, dia meminta Alvaro untuk memperbaiki ruangan suaminya yang telah mereka kacaukan. Alvaro heran, tapi dia terpaksa menuruti adiknya. Charles memantau mereka lewat kamera tersembunyi. Mereka pun mulai mencetak senjata dengan Charles sebagai operatornya, dan Norman mengecek quality controlnya. Mereka tinggal menunggu hasilnya, mungkin sekitar 10-12 jam lagi. Mereka bersantai dan minum wine sambil menunggu printing senjata itu selesai. Dan tiba-tiba Charles bertanya, apa Norman punya istri? Orang ini menghela nafasnya. Dalam permainan ini, mereka tak bisa memiliki istri. Dulu dia pernah berhubungan dengan wanita yang hebat dan baik. Tapi Norman sadar dia tak bisa melanjutkan hubungan itu. Kerjaannya akan membahayakan wanita yang dicintainya. Jadi dia meninggalkannya. Itu membuat Charles kepikiran dengan istrinya Nuria. Apa dia telah salah? Charles memaksa Norman untuk menceritakan dengan detail kejadian di Belarus. Norman mengatakan, agen itu wanita kulit hitam, memakai pistol Glock 17, aksen British, dan dia sangat yakin itu MI6. Charles meragukan dia bisa kabur dari MI6. Norman mengakui kalau ada yang memberitahunya soal penyergapan itu, jadi dia bisa bersiap dan segera kabur. Tapi itu hanya pesan, dia tak tahu siapa orangnya. Charles merasa kalau kejadian itu bisa jadi ancaman baginya. Dia berkata untuk ke depan dia harus berhati-hati. Dia adalah seniman yang tak tergantikan. Saat itu Bianca tengah istirahat di rumahnya. Vincent mengabarinya kalau lokasi Norman telah ditemukan. Sebuah pabrik lama di Budapest bernama Lorenzi. Semua keterangan dari adiknya cocok. Bianca langsung mengabari Ozzy untuk memberinya izin penangkapan. Ozzy mengatakan dia akan mengabari agen di sana. Dia bisa langsung bergerak. Keesokan harinya, senjata yang Norman buat telah jadi. Senjata itu benar-benar dirancang dalam bentuk gips sepatu. Itu tak akan terdeteksi. Dan dia bisa beralasan kakinya sedang sakit karena alasan medis. Ini rencana yang sempurna. Norman lalu mengajari Charles cara merakit gips itu menjadi senjata. Sepatu gips itu dibongkar, dan bagiannya dirakit menjadi senapan sniper modifikasi yang sempurna. Charles berniat mencoba senjata itu. Norman memberinya lokasi yang pas untuk uji coba. Dia bisa ke sana dengan mobilnya. Nanti di akhir jalan ini dia bisa belok ke kanan. Di dekat rel ada hutan. Charles bisa membawa mobilnya dan dia memberikan pelurunya. Sementara itu Norman akan tidur di rumah. Charles membeli beberapa perlengkapan untuk uji senjatanya. Lalu dia pergi ke lokasi yang diberitahu Norman. Dia pun sampai dan mengatur target tembakan, sebuah semangka yang digantung. Charles mengatur senjatanya, dan itu tepat di jarak 75 meter. Dia menembak dan mengatur ulang.
menyetel presisi senjatanya, dan senapan sniper modifikasi itu bekerja sempurna. Sementara itu Bianca dan Vincent telah tiba di Budapest, bersiap untuk operasinya. Di bandara beberapa agen telah menyambut mereka. Mereka langsung bergerak dengan mobil. Di mobil mereka segera mengatur perlengkapan dan Bianca mengecek GPS-nya. Mereka sudah semakin dekat. Di saat yang sama Charles dalam perjalanan menuju tempat Norman. Di perjalanan tiba-tiba Nuria menelponnya untuk menanyakan kabarnya. Charles berjanji pada Nuria kalau dia akan kembali dalam 5 hari. Nuria ingin berdiskusi tentang sesuatu secara serius dengan Charles tentang masa depan mereka. Tapi percakapan mereka terpotong. Charles merasa ada yang aneh dengan mobil di depan. Dia menyalip mobil itu. Dan Charles berjanji akan menghubungi Nuria secepatnya dan menutup teleponnya. Nuria merasa kecewa. Dia yakin Charles telah berbohong lagi padanya. Bianca dan timnya yakin dengan lokasi itu. Mereka berencana untuk memutus listrik di bangunan itu sebelum penyergapan. Charles berhenti dengan mobilnya, diam-diam memantau mereka di kafe dekat bangunan itu. Dan dia yakin itu adalah para agen. Dan lampu di sekitar itu padam. Charles langsung berusaha menelpon Norman untuk memberitahu. Tapi Norman masih tertidur karena kelelahan. Bianca dan timnya sudah bersiap. Norman akhirnya mengangkat teleponnya. Charles memberitahu agen itu datang dengan teman-temannya, bersihkan TKP dan keluar dari sana sekarang. Para agen sudah bersiap untuk masuk, tapi Norman sudah terlambat untuk kabur. Dia menghapus semua data di komputernya dan mengambil senjatanya. Norman menuju ke arah pintu menembak agen-agen ini. Baku tembak terjadi. Dan pintu samping meledak. Norman berhasil dilumpuhkan. Bianca menyapanya dan mereka mengikatnya di kursi. Mereka segera memeriksa tempat itu. Mereka pun menanyai Norman soal dijakal. Dialah yang membuat senjata untuk dijakal. Dan sepertinya dia sedang membuat yang lain. Norman tak mau mengaku. Dari keadaan tempat ini mereka yakin tadi seseorang bersamanya. Vincent bertanya siapa dijakal. Norman memakinya dan berkata dia tak tahu apa-apa. Bianca menemukan sebuah jaket. Ini pasti punya dijakal. Vincent ingin membawanya langsung ke London. Tapi Bianca memerintahkan timnya untuk menunggu. Dia yakin dijakal akan kembali ke sini. Vincent memerintahkan timnya di luar untuk waspada, tetap di posisi. Bianca masih penasaran di mana Norman tahu alamat rumahnya. Tapi Norman cuma tertawa dan tak mau mengaku. Bianca pun memberitahu siapa yang mengkhianatinya. Itu adalah saudaranya Larry. Dan itu membuat Norman marah. Sebuah peluru datang. Charles terpaksa menghabisi Norman Stock. Dia tak ingin rahasianya terbuka dan bersiap kembali menembak. Tapi dia tak bisa menghabiskan pelurunya di sini. Dan agen yang lain menembaknya. Charles melihat kuda dan segera kabur dari sana. Semua agen ini mengejarnya dengan mobil dan mulai menembakinya. Kejar-kejaran terjadi. Charles melarikan diri ke arah hutan. Tapi dia terjatuh karena ranting pohon. Hari mulai gelap. Para agen melihat kuda itu melarikan dari hutan. Orang yang mereka kejar sudah menghilang. Dan satu agen jatuh. Untunglah dia memakai rompi anti peluru. Para agen memasuki hutan. Dan Bianca melihat orang itu kabur. Bianca mengejarnya dan menembakinya. Charles melompat dan ada sungai di bawahnya. Dia segera berenang lebih dalam. Bianca yang kehilangan dijakal sangat kesal dan memaki. Charles menunggu keadaan aman dan keluar dari sungai. Dan Charles menemukan sebuah bangunan. Masuk ke sebuah gudang tempat penyimpanan jerami. Menyembunyikan senapannya. Dia tertidur. Tapi ternyata pemilik tempat itu menemukan dirinya dan langsung menyerangnya.
menawan Charles dan mengikatnya. Charles pun ditahan oleh pemilik tempat itu. Pria itu bicara dengan bahasa Hungaria. Charles tak mengerti. Tapi akhirnya pria itu melepaskannya dan ingin mengusir Charles dari lahannya. Tapi ketika dia menemukan senapan yang dibawanya, pria ini langsung menahannya, menodongnya, memintanya masuk ke rumahnya. Charles mencoba menawarkan uang, tolong selesaikan saja ini. Tapi pria ini tak mengerti dan menelpon saudaranya yang bernama Gabor. Ada orang yang menginap di gudangnya dan pria asing ini membawa senjata. Gabor memanggil bawahannya yang bisa berbahasa Inggris. Charles bicara padanya dan menawarkan dia bisa membayar sejumlah uang untuk membebaskannya. Dia ingin masalah ini selesai. Gabor langsung semangat. Mereka akan menuju ke sana. Dia akan berangkat sekarang. Di tengah jalan mereka bertemu dengan polisi yang berjaga. Polisi itu mencari keberadaan orang asing. Orang yang dicarinya adalah orang yang berbahaya, terlibat ditembakkan senjata di pabrik Lorenzi. Gabor yakin orang yang dicari polisi itu adalah orang yang ditahan saudaranya Attila. Polisi meminta mereka menjauhi orang ini. Gabor pun pergi dari sana. Sementara orang yang bernama Attila ini sedang makan dan menawarinya, tapi Charles menolaknya. Attila marah dan memaksanya untuk makan. Charles menggunakan kesempatan dan menyerangnya. Attila yang malang meninggal. Charles segera mengambil senjatanya kembali dan sebuah tas, mengambil beberapa peluru. Orang bernama Gabor itu menelpon saudaranya agar Attila hati-hati, tapi telepon tak diangkat. Charles pun keluar. Dia masuk ke mobil yang ada di sana, tapi mobil itu tak mau hidup dan dia ingin mengganti dengan mobil yang lain yang juga terparkir. Tiba-tiba Gabor dan anggotanya datang. Mereka langsung masuk ke rumah. Gabor sangat kaget melihat saudaranya sudah meninggal. Charles berusaha menghidupkan mobil itu. Mendengar itu mereka langsung menyerang Charles yang sedang berusaha kabur dan menembaknya. Mobil itu menabrak. Gabor mengira dia mengenai orang ini, tapi dia salah. Dia meninggal karena salah memilih lawan. Pekerjanya ini maju dan ingin menembak, tapi akal sehatnya bekerja, orang ini bukan lawannya. Dia mengangkat tangan. Charles memintanya untuk mengantarnya, menyuruhnya masuk ke mobil. Sementara itu Bianca memanggil seluruh unit polisi lokal untuk menggeledah tempat Norman. Mereka melakukan investigasi di tempat itu. Para petugas memeriksa. Dia sangat penasaran apa yang dibuat Norman, tapi orang ini sudah menghapus semua data di komputernya. Komandan polisi lokal masuk. Ada laporan kriminal 2 mayat di sebuah perkebunan. Bianca menduganya itu perbuatan dijakal. Mereka langsung bergerak. Sementara itu dalam perjalanan Charles meminjam ponsel pria ini, memintanya untuk membuka kode. Jangan macam-macam. Dia menghubungi Nuria. Nuria sedang di kantor pengacara karena ibunya mendesaknya untuk bercerai dengan Charles dan teleponnya berbunyi. Charles mengabari Nuria. Dia sangat kacau belakangan ini. Charles berkata pada istrinya, dia belum tahu kapan kembali dan mungkin saja dia tak akan pernah bisa kembali lagi. Nuria tentu sangat cemas. Dia masih mencintainya dan Nuria menawarkan bantuannya. Bertanya Charles di mana. Charles menjawabnya. Nuria berencana untuk menyusul suaminya ke Budapest. Dia menawarkan bantuan. Katakan apa yang dia butuhkan. Wanita ini memohon. Charles meminta Nuria untuk membawakan barang-barangnya yang ada di ruangan tersembunyi di kamar. Dia menjelaskan tempatnya. Permainan psikologi yang menarik dari Charles. Berpura-pura istrinya belum tahu ruangan itu. Nuria pun jujur, dia sudah membuka ruangan itu. Charles pun menjelaskan apa yang dia butuhkan. Sementara ibunya masih sibuk membahas pembagian harta jika anaknya bercerai. Tapi tentu Nuria sudah tak peduli. Dia akan pulang meminta ibunya ikut. Sementara Ossie melaporkan temuan mereka di Budapest pada Isabel. Isabel tentu senang, memerintahkan Bianca dan Vincent untuk kembali ke London. Mereka akan merencanakan langkah selanjutnya. Progres misi ini semakin maju. Dia akan meresmikan operasi ini. Bianca dan Vincent akan berperan banyak dalam operasi baru yang dia beri nama Anubis. Dia puas dengan hasil kerja Bianca, meminta Ossie memberinya selamat. Bianca dan Vincent pergi ke peternakan untuk menyelidiki TKP. Mereka berhasil menemukan beberapa sidik jari yang bisa mereka lacak. Lalu Ossie menghubungi Bianca untuk memerintahkannya kembali ke London. Ossie memberitahu soal operasi baru yang bernama Anubis untuk menangkap dejakal. Dia yang akan memimpin operasi ini. Sementara itu, Yudici masih beraktivitas seperti biasa di pulaunya. Dia berenang dengan rutin. Dia awasi dengan keamanan yang sangat ketat. Dia pun dijemput Teddy. Mereka akan segera meeting dengan para pemegang saham.
UDC menghadiri meeting dengan para pemegang saham perusahaannya untuk membahas peluncuran River. Pemegang saham sangat khawatir soal efek yang ditimbulkan oleh River. Mereka menyarankan UDC untuk menunda peluncuran itu. Sudah banyak protes dari seluruh dunia. Harga saham mereka sedang anjlok parah. Tapi UDC tetap bersikeras. Dia tetap akan merilis River sesuai jadwal dan mematikan siaran video itu. UDC berpesan kepada rekannya Teddy. Dialah yang dia percaya